Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan banyak hal kepada kita semuanya, tetapi yang akan saya sampaikan di sini adalah salah satu pesan penting Rasulullah diutus, yakni kita harus berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Seperti hadis beliau, yakni khairun nas anfa'uhum linnas. Kembali lagi di channel NU Pasuruan di segmen Black Peci. Sebelumnya di segmen Black Peci kita telah membahas tentang ulama dan pejuang Hizbullah dari selatan Pasuruan, yakni Mbah Ismail Bajuri Rejoso. Pada sesi kali ini kita akan berbincang tentang ulama dan pejuang Hizbullah di wilayah selatan Pasuruan. Nah, siapa sih Mbah Zahri ini? Beliau dulu belajar di pesantren mana? Kemudian bagaimana sih perjuangannya Mbah Zahri ini? Nah, kalian pasti pengen tahu sekali kan? Pengen tahu sekali? Apa tahu banget kan begitu? Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah anak muda, intelektual muda NU yang ganteng, energik dan luar biasa. Beliau bernama Mas Muhammad Bahrudin, alumni UIN Malang, jurusan sastra Arab kan begitu. Jadi soal keilmuan sudah mumpuni dan sebagainya. Nah, kali ini beliau di sini hadir sebagai salah satu penulis dan tim peneliti dari Lakpesdam BCNO Kabupaten Pasuruan. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang Mbah Zahri, apa sih motivasi Mas Bahrudin untuk meneliti tentang Mbah Zahri ini? Monggo, Cak Bahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, jadi begini, awal mula saya menulis cerita Kiai Zahri itu ada program dari Lakpesdam yang itu salah satunya adalah menggali kiai-kiai yang mempunyai peran dalam penggerakkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu di wilayah selatan, tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, saya dulu pernah mendengar dongeng atau cerita sebelum tidur itu mbah saya itu cerita salah satu sosok kiai yang menurut saya pada waktu itu heroik sekali. Beliau adalah Kiai Zahri. Mungkin sudah kenal semua di Purwosari siapa beliau, Kiai Zahri. Jadi pada waktu itu sebelum tidur saya selalu diceritain mbah saya bahwa Kiai Zahri itu pernah melawan tanknya Belanda itu cukup dengan tangan. Jadi kalau misalnya tanknya Belanda itu menyerang dengan bom dengan tanknya itu, Kiai Zahri cukup menahan dengan tangannya, maka bom itu tidak sampai lepas. Dan satu cerita lagi dari mbah saya bahwa Kiai Zahri itu pernah menyeret tanknya Belanda itu hanya cukup pakai rambut. Jadi dari situlah saya mengusulkan kepada Lakpesdam PCNU untuk meneliti Mbah Zahri. Dan kebetulan saya yang ditugasi untuk meneliti sekaligus menulis nilai perjuangan dan profilnya Mbah Zahri. Dari situlah kemudian jadilah tulisan profil dan perjuangan Mbah Zahri. Oke, tulisan itu nanti akan proses dibukukan. Sepertinya begitu oleh PCNU Kabupaten Pasuruan. Ya, siap. Oke. Menarik kan bagaimana salah satu ulama dan pejuang Hizbullah di wilayah selatan Pasuruan yang menurut cerita tadi melawan tank, melawan rudal tank itu hanya dengan tangan dan menyeret tank hanya dengan pakai rambut kan begitu. Nah, selebihnya kita akan bahas secara detail siapa sih Mbah Zahri itu. Mungkin Mas Bahrudin bisa menjelaskan terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Mbah Zahri itu. Mbah Zahri itu adalah sosok ulama sepuh yang ada di wilayah Purwosari. Beliau dilahirkan kurang lebih sekitar tahun
1845. Beliau dikenal oleh masyarakat kiai yang tidak menunjukkan kekiaiannya. Beliau berlaku sederhana seperti hanya masyarakat biasa. Bahkan banyak orang mengatakan Mbah Zahri itu sebenarnya bukan kiai, akan tetapi guru spiritual, bahasanya apa ya, dukun lah kayak gitu. Memang terlihat beberapa perilaku beliau yang agak nyeleneh, sehingga banyak orang mempresentasikan beliau itu bukan kiai yang alim, padahal beliau itu kiai yang alim. Beliau itu mondok di pesantrennya Kiai Kholil Manggala. Jadi santrinya Mbah Kholil. Santrinya Mbah Kholil. Kiai Zahri itu punya ayah bernama Kiai Akrouddin. Kiai Akrouddin punya ayah bernama Mbah Ismail. Mbah Ismail ini berasal dari Madura, kemudian mondok di Pasuruan, tepatnya di Bujeng, pondok pesantren Al Ayyubi. Dari situlah Mbah Ismail kemudian hijrah mungkin ke ke Purwosari, kemudian punya anak dengan nama Mbah Kiai Akrouddin. Dari jalur sisi ibu Mbah Yai Zahri itu ada nasab silsilah keturunan dari Raden Paku atau Sunan Giri. Nah, itu Kiai Zahri itu kemudian Kiai Zahri muda dimondokkan di Kiai Kholil Manggala. Salah satu teman beliau yang mungkin sering diajak komunikasi sehingga sampai di wilayah perjuangannya adalah Kiai As'ad Samsul Arifin yang sudah jadi pahlawan nasional. Jadi menurut saya Kiai Zahri ini memang betul-betul kiai yang fenomenal pada waktu itu. Cuman sampai sekarang ini banyak masyarakat yang tidak tahu tentang sejarah Kiai Zahri. Jadi seperti itu. Ya, itu sosok dari Mbah Zahri itu sendiri. Mbah Zahri. Nah, mungkin bisa diulas lebih detail ya, bagaimana dulu beliau mondok di mana saja, kemudian apa yang membuat Mbah Zahri nanti itu menjadi salah satu pasukan dari Hizbullah. Yang saya gali itu memang salah satunya adalah Kiai Zahri itu mondoknya di Kiai Kholil. Jadi berangkat dari situlah para alumni Kiai Kholil, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Zahri dan lain sebagainya itu membentuk semacam komunitas. Saya juga tidak tahu bagaimana cara komunikasi dan lain sebagainya tentang komunikasinya kiai-kiai ini. Pokoknya serangan pada waktu kemerdekaan itu yang saya gali dari cerita Kiai Zahri ini adalah hasil dari musyawarah alumni Kiai Kholil. Jadi gerakan santri Kiai Kholil ini memang menurut saya cukup masif menurut saya. Salah satunya adalah Mbah Zahri. Oke. Ya, mungkin bisa diceritakan sekarang bagaimana sih perjuangan Mbah Zahri ini dalam melawan penjajah. Seperti yang awal saya tadi jelaskan bahwa saya dulu pernah diceritakan mbah saya itu begitu. Akhirnya saya melakukan penelitian itu. Ternyata apa yang disampaikan mbah saya itu tidak ada cerita sama sekali. Namun ada beberapa bukti yang menyatakan kuat bahwa memang Kiai Zahri itu salah satu penggerak kemerdekaan Indonesia, salah satu komandan Laskar Hizbullah di wilayah selatan Purwosari. Jadi tahun 1946 itu ada agresi militer, ini salah satunya. Ada agresi militer Belanda di wilayah selatan di Purwosari. Itu salah satu ceritanya adalah tentara Indonesia beserta dengan Laskar Hizbullah itu dipukul mundur oleh Belanda pada waktu itu. Dan tentara Indonesia beserta sebagian Laskar Hizbullah itu bersembunyi di rumahnya Kiai Zahri. Di rumah Kiai Zahri itulah salah satu karomah Kiai Zahri yang menunjukkan bahwa beliau memang seorang kiai atau seorang wali mungkin yang menurut saya. Karomahnya itu seluruh tentara yang ada di rumah Kiai Zahri dan juga dengan Laskar Hizbullah itu tidak kelihatan setelah didatangi oleh Belanda.
Bahkan Belanda sempat menggeledah rumahnya Kiai Zahri. Di situ Padahal yang di situ banyak ya yang bersembunyi. iya banyak, hampir semuanya bersembunyi di rumah Kiai Zahri. Karena memang Kiai Zahri itu pada waktu itu beliau itu adalah guru spiritual, penggerak sekaligus kiai yang mempunyai beliau itu kan dikenal dengan kiai yang punya kesaktian dan kanuragan yang tinggi. Jadi hampir semuanya senjata-senjata yang dibawa oleh Laskar Hizbullah itu berasal dari Kiai Zahri. Ada pengisian, ada kekebalan, kemudian beliau itu salah satu memang penggerak Laskar Hizbullah di wilayah selatan. Nah, setelah seluruh tentara Indonesia dan juga dengan Laskar Hizbullah bersembunyi di rumah Kiai Zahri, Belanda datang untuk mencari pasukan itu. Dengan ramah dan penuh wibawa, Kiai Zahri keluar, mempersilahkan untuk mencari. Ternyata memang tidak ditemukan dan tidak kelihatan. Kiai Zahri bahkan keluar dengan membawa air minum. Dikasihlah air minum kepada Belanda itu, dan tidak selang beberapa jam Belanda penjajah sudah mulai ngantuk dan tertidur di situ. Disitulah kemudian tentara Indonesia beserta dengan Laskar Hizbullah melucuti seluruh senjata penjajah. Itu adalah bagian dari perjuangan beliau dalam melawan penjajah. Ya, oke. Yang kedua, yang kedua ini menurut saya lebih keren. Karena pada waktu serangan 10 November, Kiai Zahri yang dikenal dengan kiai yang penuh karismatik dan juga dikenal dengan kiai yang punya kesaktian dan kanuragan, itu beliau dua bersaudara dengan Kiai Haris. Kiai Haris ini beserta Kiai Zahri itu adalah dua kiai yang pengasuh di pondok As-Salafiyah di Purwosari yang didirikan oleh Kiai Haris. Tapi keduanya berjuang bersama-sama. Kiai Haris ini dikenal juga adalah sebagai kiai yang diplomator. Beliau ini ahli komunikasi, ahli diplomasi, sedangkan Kiai Zahri adalah kiai yang ahli kanuragan. Ya, jadi keduanya memang betul-betul sinergi menurut saya. Kemudian 10 November Kiai Zahri beserta Kiai Haris memimpin pasukan Hizbullah itu untuk datang ke Surabaya. Cuman pada waktu itu mungkin mendapat tugas dari Kiai Maskur Malang itu untuk berjaga di Sidoarjo untuk menahan gempuran dari Surabaya biar tidak sampai ke arah selatan dan Malang. Disitulah heroik dari seorang sosok Kiai Zahri dengan penggeraknya Laskar Hizbullah betul-betul kelihatan bahwasannya betul-betul penggerak perjuangan pada waktu itu. Ya, luar biasa sekali ya bagaimana Mbah Zahri itu benar-benar melakukan perjuangan untuk melawan para penjajah. Nah, karena Mbah Zahri ini meskipun seorang pejuang, beliau juga adalah seorang ulama. Nah, maka mungkin bisa diceritakan juga apa sih peninggalan, baik peninggalan secara materi maupun secara non materi, bisa mungkin amaliyah keagamaan atau apa, itu bisa diceritakan. Mbah Zahri ini amaliyah sehari-hari yang ditradisikan kepada masyarakat adalah amaliyah NU, sesuai yang saya peroleh informasinya. Dan ada satu simbol kuat di daerah Bakalan Purwosari itu tempatnya Kiai Zahri, itu ada namanya Masjid Perahu. Masjid ini unik seperti perahu dan sampai sekarang bangunannya tetap kuno seperti halnya waktu awal didirikan. Jadi hampir kalau saya melihat tidak ada renovasi yang signifikan terkait dengan peninggalan Masjid Perahu yang memang betul-betul pada waktu masa Kiai Zahri itu. Menurut saya itu adalah simbol dakwah Kiai Zahri mendirikan Masjid Perahu itu.
Itu adalah simbol dakwah beliau yang ada di Bakalan Purwosari. Oke, gimana caranya kalau kita ke Masjid Perahu? Arah-arahnya gimana? Ini menarik ini kayaknya. Kalau misalnya dari Purwosari, perempatan Purwosari itu ngambil aja lurus jalur ke arah Pasuruan, kemudian ada desa Bakalan, atau lewat dusun Keputran itu naik ke atas. Nah disitulah nanti silakan tanya ke masyarakat Masjid Perahu itu bagaimana. Oke, itu siap. Asik itu, memang bentuknya seperti perahu. Kalau saya tanya kepada zuriyah atau anak Kiai Zahri, bahwa memang Masjid Perahu itu adalah salah satu simbol dakwah Kiai Zahri pada waktu itu. Siap. Oke, mungkin para pemirsa khususnya anak-anak muda bisa langsung saja googling Masjid Perahu. Kayaknya akan terlacak juga di Google. Mungkin. Dan ini luar biasa. Ini ada salah satu peninggalan dari ulama dan pejuang Hizbullah dari wilayah selatan Pasuruan. Nah, yang terakhir mungkin Mas Darudin, kira-kira ketika melakukan penelitian itu adakah semacam petuah atau kata-kata bijak dari Mbah Sari yang barangkali cocok dengan untuk anak-anak muda, khususnya teman-teman Nahdlatul Ulama yang khususnya generasi muda, agar terus termotivasi untuk melindungi Indonesia, untuk terus memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Mungkin ada kata-kata Mbak Zahri yang bisa menginspirasi anak-anak muda di Nahdlatul Ulama. Mbak Zahri itu dikenal dengan kiai yang sangat sederhana. Beliau begitu merakyat, bahkan beliau itu tidak pernah menunjukkan kealimannya. Sampai ke anak-anak beliau, sampai ke zuriyah beliau tidak pernah mewariskan bahwasannya ayahnya adalah seorang ulama besar. Sampai ada satu pesan yang disampaikan oleh Yai Zahri kepada putranya adalah, jadi orang itu jangan bangga terhadap kemuliaan atau silsilah orang tua, karena ketakwaan lahir batin itu adalah hal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang Gus misalnya, atau seorang yang punya silsilah hebat dari kedua orang tuanya, itu menurut Yai Zahri itu jangan sampai terlena dengan silsilah. Tapi pada intinya adalah ketakwaan lahir batin itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ada satu pesan lagi, ini yang patut kita dengarkan dari generasi NU. Kiai Zahri yang pada waktu itu sekitar lahir tahun 1845, yang beliau itu kan wafat tahun 1995. Beliau pernah berpesan kepada zuriyah bahwasanya, karena memang beliau itu adalah muridnya Kiai Khalil. Jadi pesannya beliau sangat, menurut saya, NU banget. Iya, jadi begini. Ojo gawe dulinan NU, uripmu bakal ajur mumur, karena NU iku sudah ditirakati oleh Kiai Khalil Bangkalan. Oke, siap. Jadi ojo gawe dulinan NU, lek gawe dulinan NU uripmu bakal ajur mumur, karena NU itu sudah ditirakati oleh Kiai Khalil Bangkalan. Ya, luar biasa ya pesannya untuk Pada waktu itu pesannya seperti itu. Luar biasa. Ya. Saya kira ceritanya tadi sangat luar biasa, Cak Barudin. Selengkapnya nanti mungkin pemirsa bisa menunggu saja terbitan bukunya tentang ulama dan pesantren Pasuruan dalam perjuangan bangsa yang diinisiasi oleh PCNU Kabupaten Pasuruan. Nah, dari sesi kali ini kita banyak mengetahui, banyak mengungkap bagaimana ulama khususnya di Pasuruan itu benar-benar ikut, selain mendirikan bangsa juga ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa kita ini. Nah, maka ketika Mbah Hasyim pada waktu itu
telah mengumandangkan hubbul waton minal iman, maka itu bukanlah sesuatu yang sesuatu yang biasa-biasa saja, karena pada waktu itu hanya Mbah Hasyim yang berani kemudian mengatakan hubbul waton minal iman. Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada sesi kali ini. Pemirsa, silahkan ikuti sesi-sesi Black Copy di channel NU Pasuruan ini, yang insya Allah pada sesi selanjutnya juga akan membahas tentang salah satu ulama dan pejuang Hizbullah di Pasuruan. Sekian, terima kasih kepada Mas Maulidin. Semoga selalu sehat. Amin. Dan diberikan semangat untuk menulis ulama dan pesan Pasuruan dalam perjuangan. Sama-sama dengan Mas Mahfud. Siap. Sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.